Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham RALS ya, di mana ada yang request untuk dibahas saham RALS ini kenapa kok turun terus ya. Kemudian kemarin sempat ada disinformasi mengenai come date dividen di tahun 2024 ya. Sebenarnya saya sudah membahas saham RALS ini tanggal 16 April 2024. Teman-teman bisa cek lebih detail ya di video analisa tersebut, dan di sini saya akan khusus membahas ya seperti biasa kenapa saham RALS turun, siapa yang menurunkan, dan apakah saat ini saatnya beli atau tidak. Oke, ini adalah analisa saya per tanggal 16 April. Waktu itu saya memprediksi harganya akan turun ke 430 ya. Ini akan turun, kemudian akan ada koreksi sedikit itu ya. Koreksi naik ke atas sedikit, kemudian dia turun. Seperti yang saya sudah jelaskan di grup Telegram ya, kenapa kok terjadi reaksi koreksi-koreksi seperti ini ya. Oke, per hari ini itu harga sahamnya turun lagi ke 390 ya. Jadi ini naik, ada koreksi ke atas, kemudian dia baru turun ke 430, dan saat ini sudah di 390. Dan dividen ini ada miss ya, karena pengumuman tanggalnya itu lebih tinggi ya. Tanggal 30 Mei baru diumumkan, sedangkan come date-nya kalau nggak salah tanggal 29 ya. Ini ex date ya, tanggal 29 tapi diumumkan tanggal 30. Jadi ada beberapa investor yang kecewa karena dia beli di tanggal ex date sehingga dia nggak mendapatkan dividen. Nah, menurut saya sih itu hal yang kecil lah ya. Buat saya sendiri mungkin ada investor yang mempermasalahkan itu sangat besar ya. Itu hak mereka, tapi buat saya ini sangat kecil ya, hanya miss aja ya di sini. Yang kecewa kan sebenarnya yang oportunis gitu ya, yang oportunis yang mau memanfaatkan dividen menjelang pembagiannya saja. Ya, yang investor sejati mestinya sih nggak ada masalah, apalagi yang tidak punya sahamnya yang nggak mungkin mempermasalahkan, malah justru senang ya harganya turun. Oke, sekarang kita akan bahas ya, kenapa kok turun ya. Ini sudah turun dari tertingginya ya sejak COVID. Ini teman-temannya kalau kita lihat ya, sejak COVID ini turun di 384, di 400 lah ya, sekitar 400-an. Dan harga hari ini sudah di bawah harga COVID. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Padahal kinerjanya sudah membaik dibandingkan era COVID, tapi kok harga sahamnya justru malah turun, dan ini masih rutin bagi dividen. Ada masalah apa dengan RALS ya? Seperti biasa kita akan cari tahu pertama kali dari laporan keuangannya. Ini kinerjanya seperti apa ya? Jangan-jangan bermasalah. Yuk kita cek di laporan keuangan terbarunya per kuartal 1 2024. Kita coba cari tahu ya, kenapa sih kok turun terus harga sahamnya. Kita cek dari asetnya. Asetnya sebetulnya naik ya. Kita lihat asetnya naik. Dan kita lihat ya, dari asetnya ini hampir setengahnya ini berupa kas ya, dan investasi jangka pendek ini sedikit kayak obligasi, deposito ya. Jadi ini sebenarnya secara balance sheet sangat sehat ya. Memang ada beberapa investor yang nggak suka seperti ini ya, wah cashnya terlalu besar, nggak dimaksimalkan. Tapi dengan kondisi RALS yang dihadapi saat RALS saat ini, saya sih lebih setuju ke manajemen ya, bahwa dia menyimpan kas dan investasi jangka pendek ya, karena RALS ini kan marketnya adalah segmen menengah ke bawah. Kalau suku bunga tinggi, ini menengah ke bawah kan lagi sulit, jadi secara bisnis atau usahanya akan turun. Nah, untuk mengimbanginya, dia menggunakan cashnya dia untuk mengimbangi ya, karena suku bunga lagi tinggi kan berarti income atau penghasilan bunganya lebih tinggi. Jadi ini bisa membalance lah kira-kira dari penurunan bisnis RALS selama segmen marketnya ini turun ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya cenderung lebih setuju terhadap apa yang manajemen lakukan ya. Mungkin ada investor yang nggak suka kasnya terlalu banyak, tidak efektif gitu ya, ini tidak masalah. Ya, kemudian kita cek ya, liabilitasnya, ekuitas naik, yang naik apa? Oh, ternyata yang naik liabilitasnya. Kita cek lagi, ternyata yang naik hutang usaha. Ya, jadi ini nggak ada masalah ya, karena memang di kuartal 1 dan kuartal 2 terutama bulan April itu memang kan momen lebaran. Jadi mestinya memang utang usaha atau penambahan stoknya lebih tinggi ya, karena kalau baju kan biasanya di tempo ya. Kemudian tidak ada utang bank, ini masih bagus, tidak ada utang bank. Jadi krisis apapun dia sangat sulit untuk bangkrut ya.
Kemudian liabilitas secara overall nanti naik ya teman-teman ya, terutama di utang usaha. Jadi ini nggak ada masalah karena itu pun juga karena untuk stok menjelang lebaran ya. Jadi tidak ada masalah. Kita lihat ekuitasnya juga naik, laba yang belum digunakan juga naik. Jadi secara balance sheet ini nggak ada apa-apa sih ya, nggak ada masalah apa-apa. Justru malah sangat sehat ini balance sheetnya menurut saya ya. Oke, sekarang kita akan cek kinerja perusahaannya ya. Jadi secara balance sheet-nya sudah sangat sehat. Kita cek pendapatannya naik ya. Ini memang karena seasonnya beda ya. Karena di tahun lalu ada di kuartal 2, lebarannya ini di kuartal 1. Hari ini ada Pubex, saya ikuti Pubex-nya. Diinfokan oleh manajemen bahwa omset per Mei itu sama dengan flat dengan tahun lalu. Artinya lebarannya tidak ada kenaikan. Ya, jadi masih sama dengan performance tahun lalu lah kira-kira ya lebarannya. Ya, tinggal nanti memanfaatkan momen back to school dan libur Natal tahun baru ya, apakah bisa meningkatkan kinerjanya ya. Jadi kita nggak akan bahas kinerjanya karena ini seasonality ya teman-teman ya, karena dia momennya hanya di lebaran. Kita nggak mungkin mompom ini, wah ini naik sebenarnya tapi kok sahamnya malah turun, nggak ya. Nggak seperti itu ya. Ini karena seasonality aja, jadi kita abaikan saja. Masih sama Mei ke Mei, performance-nya tidak turun, tidak naik dibandingkan tahun lalu ya. Kemudian secara arus kas juga ya ini karena oke lah, ini juga karena momen lebaran di sini ya, jadi kita nggak bahas. Tapi kita lihat ya untuk investasinya ini memang turun ya, memang turun karena manajemen memang tidak menambah gerai dulu karena menganggap bahwa ada kondisi eksternal di luar. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk ini juga perolehan saham treasury masih beli, ada pembayaran sewa jadi masih oke ya, nggak ada karena nggak ada utang ya. Jadi baik secara balance sheet sehat, kinerja perusahaan ya nggak turun, flat ya, flat. Banyak perusahaan yang kinerjanya turun, banyak, tapi ini flat ya, mencoba bertahan. Dari arus kas juga sehat-sehat saja. Nah, kira-kira kenapa ya? Jadi bukan dari sini nih masalahnya. Nah, ini materi Pubex ya. Ini dijelaskan oleh perusahaan ya, panjang dan lebar, tapi saya langsung singkat aja ke tantangan yang dihadapi ya. Pertama, penurunan daya beli masyarakat. Nah, pertanyaannya, penurunan daya beli masyarakat ini kan bukan hanya kali ini saja terjadi. Jadi ini sudah beberapa tahun lalu juga pernah terjadi. Artinya ini masalah yang temporer ya, bisa diselesaikan, bukan masalah yang permanen. Kenaikan harga bahan pangan dan komoditas ini juga sama, ini bukan hal yang baru yang dihadapi oleh Ramayana. Jadi ini masalah yang temporer, tinggal tunggu nanti waktu saja pasti akan selesai. Ketidakpastian global, ini ada geopolitik ya. Ya ini oke lah, ini mungkin sesuatu hal yang baru ya teman-teman ya, di eranya Rals ya, perang ini ya. Kita juga nggak ngerti apakah perangnya akan tetap berlanjut atau tidak ya. Karena kalau ini berlanjut pastinya harga bahan bakar akan naik, daya beli masyarakat kelas menengah bawah turun ya, intinya itu karena ini segmennya RALS di sini ya. Jadi ini saya nggak bisa komen ya untuk ketidakpastian global ini ya. Harapannya sih kita tidak semua tidak menginginkan adanya perang gitu ya. Kemudian perubahan tren belanja. Nah ini yang baru pertama kali terjadi ya, karena ini sejak COVID baru terjadi ada perubahan tren belanja dari offline menjadi online. Nah, apakah ini sifatnya permanen atau temporer ya? Ini kita belum tahu, teman-teman ya. Ada yang berpendapat, wah kalau beli baju lebih enak langsung ke tokonya karena bisa mencoba dulu, ya toh. Megang bahannya dulu. Kalau online kadang-kadang mengecewakan. Ya, bahannya bagus ternyata ukurannya tidak pas atau dan macam-macam ya. Tapi ya kalau sudah pernah satu kali dan ngerti ya akan online terus. Yaitu ini yang masih dipertanyakan apakah ini bersifat temporary atau permanen ya. Dan kita lihat ya apa yang akan dilakukan Ramayana menghadapi tantangan itu. Tadi ini restrukturisasi Puna Space oke lah karena memang lagi turun. Merchandising produk ini juga bisnis as usual ya. Di tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan terus ya, restrukturisasi, merchandising, peremajaan gerai juga dilakukan setiap tahun. Nah ini ya sebenarnya memaksimalkan penjualan online ini yang mungkin ada bias ya, yang dimaksimalkan dengan bekerja sama dengan marketplace. Nah ini apakah bisa untuk menghadapi tantangan perubahan tren belanja ini ya, itu kita belum tahu.
Kemudian penggunaan media sosial ini juga untuk menghadapi tadi ya tantangan perubahan tren belanja, kita juga belum tahu. Efisiensi ini juga sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin dua hal ini apakah dari Ramayana bisa untuk menghadapi tantangan yang kita nggak tahu ini sifatnya permanen atau temporer ya. Jadi mungkin gara-gara ini ya. Jadi kalau manajemen sebut poinnya gara-gara daya beli masyarakat atau segmen marketnya dia itu sedang mengalami kesulitan karena kenaikan harga pokok ya, intinya daya belinya menurun gini ya, seperti itu ya. Banyak tadi harga bahan pokok naik, kemudian banyak pabrik yang ditutup, PHK, itu kan segmen marketnya mereka. Ya kira-kira itu ya, mungkin ini bisa jadi kambing hitam dan ini juga yang diinfokan oleh perusahaan mestinya valid ya. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk alasan ya kenapa kok harga sahamnya sejak Covid turun terus. Nah, kita cek, saya ini iseng-iseng aja. Ya, membandingkan harga saham Ramayana ya teman-teman ya, harga saham Ramayana kita cek yang monthly dulu dengan suku bunga teman-teman ya, ini suku bunga Indonesia ya. Kita lihat Ramayana di masa-masa terpuruknya. Yang pertama ini ya, harga all time low-nya ada di 380 itu tanggal 2 Maret di Maret 2009. Ya, 2009 tahun 2009 kita cek suku bunga ada di habis naik nih teman-teman 9,5%, dia turun ke 7,75 ya. Jadi tinggi suku bunganya ya, dia berada di harga terendahnya. Kemudian yang kedua ini di 2015 kita cek 2015 suku bunga ada di 7,5% juga sama dengan ini ya, di 7,5% juga. Kemudian yang berikutnya terendah ketiga ini ada di Covid ya. Di Covid suku bunga nggak tinggi teman-teman ya, tapi karena Covid ini semua aktivitas ditutup jadinya turun ya. Kemudian kita cek lagi di 2024 ini suku bunga memang lagi tinggi tapi belum setinggi di tahun-tahun sebelumnya, tapi ini harganya turun sangat parah ya. Jadi suku bunga nanti turun mungkin akan berimbas ke RALS, tapi ya nggak tahu seberapa banyak teman-teman ya. Oke, ini kira-kira kenapanya ya, kita sudah coba ulik-ulik ya kenapa kok kira-kira saham RALS ini turun terus. Nah, kalau sudah ketemu kenapa biasanya kita juga bingung ya, kenapa terus habis itu ngapain kalau sudah tahu kenapanya. Nah, kita akan lebih bagus lagi kalau tahu siapa yang menurunkan saham RALS ya. Kita lihat di sini. Ini RALS ya. Kita lihat setahun terakhir aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti kita akan coba cek yang panjang ya supaya membandingkan. Setahun terakhir aja teman-teman ya, siapa yang membeli saham RALS, karena ini kan banyak yang merah ya. Udah kita lihat yang beli saja. Yang beli adalah lokal CP, di mana ini adalah pengendali ya yang membeli sahamnya terus. Kemudian yang terbesar kedua lokal ID. Kita lihat ya, sebenarnya secara manajemen RALS ini sangat bagus ya. Dia melakukan buyback saham sampai 16% teman-teman ya. 16% loh dia buyback saham, meningkatkan value ke investornya terus-menerus menggunakan uang perusahaan ya. Tapi ada batasnya karena kan ini sudah buyback 16% ya. Per 1 Maret sudah selesai dia. Per 1 Maret sudah selesai. Jadi penurunan sahamnya sudah penahannya sudah selesai nih di Maret ya. Per Maret sudah selesai teman-teman ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini sebenarnya masih dibantu nih, lokal CP masih beli, nggak tahu, bukan pakai nama Ramayana, mungkin pakai nama PT lain. Kita lihat dari Maret ya. Nah, yang beli masih dua orang ini, lokal CP sama investor retail lokal. Ya ini adalah dana pensiun, ini kecil-kecil lah ya. Tapi overall dalam setahun semua investor asing buang barang, kecuali ini lokal foreign ID ya, mungkin ini juga orang Indonesia yang pakai sudah pindah ke warga negaraan ya. Semua investor asing jual barang. Bahkan big money lokal semuanya jual barang. Kecuali yang beli cuma lokal CP dan lokal ID ya. Ini ada lokal IB yang iseng-iseng baru nih ya. Namun jumlahnya kecil dan itu cuma satu kali ya. Kira-kira itu teman ya. Ini yang buang barang ya semua yang besar, semua uang besar buang barang kecuali perusahaannya sendiri dan investor retail lokal. Makanya ketika lokal CP ini stop buyback ya harganya tambah deres teman-teman turunnya teman-teman ya, meskipun dividennya rutin dan sekarang sudah lumayan
Nah, kita sudah tahu nih sekarang siapa yang buang barang ya. Jadi saya mau coba bandingkan tadi lagi ya untuk harga saham di tertingginya kan dia ada di 2019 teman-teman ya. Tahun 2019 ini adalah harga tertinggi Ramayana sebelum Covid, dia mencapai puncak tertingginya ya. Kita lihat ini data berbeda teman-teman. Ini data yang database saya. Kebetulan datanya juga pas dari 2019. Kita lihat ya, ini RALS dari 2019. Komposisinya dari dulu sama ya. Pemilik terbesarnya lokal ini ya, lokal CP, lokal ID, dan investor asing ini reksadana lokal ya. Kadang ada, kadang keluar ya. Nah, kita lihat perpindahannya ya. Per tahun 2019, bagaimana struktur sahamnya ketika mencapai harga all time high. Lokal CP cuma 13%, lokal ID cuma 11%. Sisanya itu investor asing 63% di akhir tahun ya. Nah, kita lihat bandingkan dengan sekarang teman-teman ya. Dari 63%, investor asing tinggal 21%. Ya, berpindah semua ke lokal CP di mana perusahaannya sendiri plus lokal ID. Ya, 20%. Jadi, gimana untuk bisa harganya kembali lagi ke 2019 ya, strukturnya harus mirip seperti ini ya, nggak harus sama persis ya, mirip-mirip, kira-kira investor asing di atas 50% lah. Ya, baru tuh harganya bisa naik lagi ke 1.800. Oke, ini hanya sekedar informasi tambahan teman-teman ya. Biasanya saya nggak bahas karena ini RALS ini sebenarnya cukup menarik karena perusahaannya sebenarnya sehat, rutin bagi dividen, ya kan? Manajemennya juga pro ke investor retail lokal, tapi memang apa ya, kondisi aja ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah kita tadi sudah tahu kenapanya, siapa yang buang barang. Bahkan saya tunjukkan dari sejak COVID yang buang barang siapa, sampai saat ini masih buang barang. Dan sekarang apakah sekarang saatnya beli? Ya, pertanyaan kan itu, ini sudah 390 nih. Sekarang sudah bisa masuk atau belum? Kalau kita lihat trennya ya, dari April ke Mei, ini masih buang barang terus dan stoknya juga masih banyak foreign others ya. Masih 13,32%. Lokal IS juga masih ada 4,5%. Yang lainnya ini reksadana asing juga masih banyak, masih ada 4%. Jadi cukup lama penurunannya. Tapi tinggal nanti optimisme dari perusahaan apakah akan melakukan buyback kembali menggunakan dana kas perusahaan karena kan cashnya besar atau tidak ya. Jadi kalau saya sendiri untuk trading ya, untuk trading saya nggak akan beli saham RALS dulu karena lagi downtrend dan lagi buang barang. Tapi kalau teman-teman mau dividen, ya silakan karena ini dividennya sudah di atas 10%, cukup menarik dan dia rutin bagi dividen, sangat rutin bagi dividen. Ya, mungkin dari saya itu saja teman-teman ya. Ini sudah terlalu panjang videonya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Buat teman-teman yang pengen ada yang di request saham, silakan bisa komen di kolom komen ya. Saya akan baca, kemudian saya akan timbang untuk pembahasan atau tidak. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.